Shalom saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pembawa damai sejahtera sejati yang memberikan ketenangan di tengah ketakutan dan penderitaan di dunia ini. Damai sejahtera dari Tuhan membebaskan kita dari kegelisahan, mendamaikan permusuhan, bahkan mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan pada umatnya pada Injil Matius 5 ayat 9 demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tidak mudah menjadi pembawa damai di dunia yang penuh dengan amarah. Kadang maksud baik kita ditafsirkan salah. Ketika kita ingin menolong malah dianggap punya maksud-maksud yang lain. Namun Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Sehingga walaupun orang beranggapan buruk kepada kita, kita harus tetap membawa damai karena tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan untuk bisa membawa damai di situasi yang tidak damai ini, maka kita terlebih dahulu yang harus penuh dengan damai di dalam hati kita, yang harus memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Tidak mungkin kita membawa damai kalau hati kita penuh dengan luka dan penuh dengan amarah. Kita mau belajar pada Tuhan Yesus di mana ia tidak membalas ketika ia difitnah, ketika ia disalibkan tanpa ada kesalahan apapun pada dirinya. Di tengah penderitaannya di kayu salib, hatinya yang penuh dengan damai membuat ia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang bagian kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar hati kita penuh dengan damai sejahtera dan kita bisa membawa damai sejahtera kepada orang lain. Orang yang sudah bisa membawa damai sejahtera tidak akan membalas ketika difitnah atau diremehkan. Bukan karena ia takut pada orang itu, tetapi karena ia sudah terbiasa mengampuni sehingga ia menjadi orang yang kuat dalam menahan diri. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dunia akan heran melihat orang yang tetap tersenyum saat difitnah, tetap tenang saat dihina, dan tetap mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan dengan berbuat itulah kita bersaksi tentang Kristus, yaitu dengan melakukan teladan Kristus agar damai sejahtera Kristus terus berada dalam hati kita. Damai sejahtera kita tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Jangan juga kita kehilangan damai sejahtera karena tidak dihargai orang. Karena damai sejahtera kita bersumber atau berasal dari Kristus. Saudara, Tuhan melihat dan menghargai ketulusan hati kita. Oleh sebab itu, tetaplah miliki hati yang damai, walaupun dunia tidak mengerti kita. Sehingga orang lain yang melihat ketenangan dan kasih kita merasakan damai sejahtera Tuhan Yesus juga. Dan mau datang kepada Kristus. Amin. Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu,
sayap